Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 di pembelajaran informatika ya. Sebelum mulai pelajaran, mari berdoa dulu, semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan berguna. Kita baca Fatihah sama-sama ya. Al-Fatihah. Anak-anakku, pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah lanjutan dari materi tentang jaringan komputer pada pertemuan kemarin ya. Jadi pada hari ini yang kita bahas adalah komponen jaringan komputer. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang definisi jaringan, kemudian jenis-jenis jaringan dan juga topologi jaringan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang komponen jaringan komputer. Secara garis besar, komponen jaringan komputer itu dikelompokkan menjadi dua, yakni ada komponen fisik dan komponen non-fisik. Komponen fisik di sini biasanya adalah perangkat keras ya, atau hardware yang bisa membentuk sebuah jaringan komputer. Hardware itu sifatnya berbeda dengan software, karena hardware ini bisa dilihat, bisa diraba, dan dia ada bentuknya. Contohnya apa saja hardware untuk atau komponen fisik untuk jaringan komputer? Ini ya, ada komputer server, kemudian ada komputer user atau biasa kita nyebutnya sebagai client atau workstation ya. Ada hub, kemudian switch, bridge, router, access point, kabel, NIC atau Ethernet card atau LAN card ya. Kemudian ada modem, konektor, repeater, dan juga tang crimping. Habis ini kita kupas satu-satu ya. Selain komponen fisik juga ada komponen non-fisik. Komponen non-fisik ini biasanya yang termasuk di dalamnya adalah operating system untuk komputer atau sistem operasi komputer dan protokol jaringan. Kalau untuk operating system atau sistem operasi sendiri yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Tapi secara garis besar itu dikelompokkan yakni operating system untuk komputer server dan untuk klien. Kalau untuk komputer server biasanya yang dipakai antara lain itu ya ada Microsoft Windows Server. Kalau untuk versinya sendiri mungkin sekarang sudah lebih tinggi dari Windows NT dan sebagainya. Sedangkan untuk komputer klien atau workstation kita bisa menggunakan Windows biasa ya. Misalnya versi yang paling rendah ada Windows 98, ada Windows ME 2000, atau sekarang ini ada yang sudah menggunakan Windows 7, Windows 7, Windows 8, atau bahkan mungkin ada yang menggunakan Windows 10. Apa hanya Windows saja yang bisa dipakai untuk sistem operasi pada klien? Tidak ya, selain Windows pilihannya bisa menggunakan Linux atau sistem operasi yang lain. Kemudian yang kedua, komponen non-fisik ada protokol jaringan. Protokol jaringan, kalau diterjemahkan, protokol itu adalah aturan-aturan yang digunakan dalam jaringan sehingga komputer, anggota jaringan, dan komputer yang berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Contohnya kalau di jaringan ini adalah protokol TCP/IP. Saya tidak akan bahas lebih lanjut, lebih dalam. Nanti mungkin kalau kalian yang mengambil TKJ ada penjelasan sendiri ya tentang jaringan. Ini saya beda hanya menjelaskan secara garis besarnya saja untuk kalian semuanya sesuai dengan materi di informatika kelas 10. Ada materi tentang jaringannya. Kalau ingin belajar jaringan lebih dalam lagi, nanti di TKJ ya, yang mengambil keterampilan TKJ ada pembahasan jaringan yang lebih rinci.
Jadi intinya protokol itu dia fungsinya atau kegunaannya adalah sebagai penerjemah antara komponen-komponen komputer yang berbeda platform, yang berbeda pabrik pembuatnya, gimana mereka bisa saling berkomunikasi, itu harus ada yang namanya protokol. Nah, itu pembahasan tentang komponen fisik dan non-fisik. Sekarang kita bahas lebih detail lagi, kembali ke pembahasan ini ya, komponen fisik atau ke hardware-nya. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, ya, yang pertama yang diperlukan adalah komputer server. Kalau misalkan saya gambarkan itu seperti ini. Ini ada komputer server, kemudian selain komputer server ini yang utama, dia nanti yang mengelola komputer-komputer lain atau komputer klien yang ada di sekelilingnya. Komputer server, perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah server. Ya, server merupakan salah satu perangkat yang sangat penting karena server merupakan pusat dari jaringan komputer. Semua data penting yang nantinya akan disebarkan melalui jaringan internet, semuanya berada pada komputer server. Komputer server ini nantinya akan saling terhubung dengan komputer-komputer klien yang dapat mengakses data dari server tersebut. Fungsi utama dari server adalah sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Nah, kecanggihan fungsi CPU pada komputer server ini sangat penting dalam menunjang keandalan jaringan agar tidak terjadi komputer sering hang atau biasanya kalau di jaringan itu jaringan menjadi down, seperti itu ya istilahnya. Selain server, yang kedua perangkat fisik yang diperlukan untuk membangun jaringan komputer adalah komputer user atau klien atau workstation ya. Jadi ada yang nyebut komputer klien atau komputer user atau workstation, kalian tidak usah bingung, memang sebutannya itu ya, bisa disebut sebagai komputer klien atau workstation atau komputer user. Nah, perangkat keras dalam jaringan komputer yang kedua adalah komputer klien atau user, sering juga dikenal dengan istilah terminal atau workstation. Secara umum, komputer klien ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Server tadi yang memberi data, maka klien ini adalah yang memperoleh data. Ibarat rantai makanan di dalam ilmu ekologi, komputer server adalah tanaman penyedia makanan, sedangkan komputer klien adalah hewan yang memakan hasil buah dari tanaman tersebut. Artinya komputer klien ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server. Peran komputer user atau klien. Komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya atau pengguna komputernya ya, yaitu manusia untuk berbagai macam kebutuhan seperti mencari data, bermain game online, atau untuk keperluan lainnya. Ini perangkat yang ketiga, namanya hub. Ya. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN atau jaringan lokal. Secara teoritis, hub sendiri adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang merupakan suatu central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server atau host dan kemudian ditransmisikan ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Gambarnya ini ya, gambar dari hub. Nah, dengan adanya central connection point ini, maka hub dapat mentransmisikan data server
menuju lebih dari satu klien yang terhubung dalam satu jaringan LAN. Apabila hanya ingin sekedar membagi satu jaringan lokal ke dalam beberapa komputer saja, maka hub merupakan salah satu perangkat keras yang tepat. Yang keempat ada switch. Switch ini memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu membantu memecah jaringan lokal dari satu komputer server atau host. Anda dapat menggunakan switch untuk mengkoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN atau lokal. Perbedaan hub dan switch, yang membedakan fungsi hub dan switch adalah kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi, dengan menggunakan switch, pengaturan data antar klien bisa dibedakan. Ini ya gambar dari switch. Perhatikan ini portnya. Ya, portnya. Kalau di komputer atau laptop, biasanya kalian juga akan menjumpai port yang seperti ini. Yakni biasanya untuk LAN card, ya perangkat LAN card itu ditandai dengan port yang bentuknya seperti ini. Nanti dia akan dipakai untuk menghubungkan ke komputernya. Ya, ini kabel, biasanya ada konektor yang cocok di sini adalah konektor RJ45. Nanti kita bahas di belakang untuk konektor RJ45-nya. Ya, jadi kalian bisa bayangkan ada kabel, ya seutas kabel itu punya ujungnya pasti dua. Nah, di kedua ujung itu nanti biasanya ada konektor yang terpasang. Kabelnya nanti bisa dihubungkan dengan menggunakan aturan, ya, tidak langsung dihubungkan gitu saja. Biasanya untuk pengkabelannya ada yang menggunakan straight atau cross, ya. Oke, kemudian nanti pasang konektor. Nah, konektornya itu dimasukkan ke sini, ke port ini biasanya, ya. Perangkat kelima ada yang dinamakan dengan bridge. Kalau diartikan bridge itu apa? Jembatan, ya. Jadi bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas ataupun sebaliknya. Memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau kita gambarkan itu seperti ini, ya. Jadi bridge ini misalkan dia menghubungkan jaringan ini dengan jaringan ini, ya. Kita bisa dipakai untuk memecah jaringan. Fungsi bridge akan sangat terasa apabila Anda berada dalam lingkungan instansi besar yang terdiri dari beberapa ruang kantor atau divisi yang letak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antar gedung akan dapat saling terhubung dengan satu jaringan LAN induk dengan menggunakan bridge. Karena ada router, ya. Bentuk router seperti ini. Biasanya ada antenanya kayak gini, ya. Perangkat keras dalam jaringan komputer yang berikutnya adalah router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penyaluran koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Secara khusus, fungsi router bisa seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun demikian, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada itu, karena router digunakan untuk memberi rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Yang ketujuh ada access point.
Apabila Anda mengetahui bahwa router memiliki fungsi yang sama seperti access point, lalu apa keunggulan dari access point? Access point memiliki keunggulan yaitu harga yang lebih murah dibandingkan dengan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router apabila broadband untuk membuat suatu fungsi jaringan wireless LAN atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Biasanya kalau itu ya, kita ingin memecah jaringan untuk bisa dipakai wireless atau wifi, kita butuh ini ya, access point. Ke-8, perangkat fisik jaringan. Yang ke-8 adalah kabel. Ketika kita berbicara mengenai jaringan, pastilah kita wajib memiliki kabel. Ya, kabel berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien, tentunya dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair ini. Ya, kabel UTP bentuknya seperti ini. Tentu saja menggunakan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien, terutama ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan lokal karena biaya yang lebih mudah dibandingkan dengan perangkat wireless. Ya. Sebenarnya macam-macam kabel itu banyak sekali. Sini hanya yang sering dipakai untuk membangun jaringan, misalkan yang ada di kantor atau ada di warnet, itu ada jenis kabel UTP. Ini ya, gambarnya kabel UTP. Jadi dia disebut dengan UTP atau Unsealed Twisted Pair. Ya, nih lihat kabelnya dia berpasangan melilit. Ya, twisted itu kan dililitkan, pair berpasangan. Unsealed tidak ada pelindungnya. Unsealed Twisted Pair ada 4 pasang dengan 8 warna. Ini biru, putih biru, orange, putih orange, hijau, putih hijau, dan coklat, putih coklat. Selain kabel UTP, ada kabel koaksial. Ya, bentuknya mirip dengan kabel antena TV kalian. Kalau ini bentuknya yang gemuk, ya, karena ada kabel koaksial yang kurus juga. Dan yang berikutnya, yang ini adalah gambar dari kabel fiber optik. Ya, ini sekilas saja pembahasan tentang kabel di sini. Yang ke-9, perangkat fisik dari komponen fisik jaringan yang diperlukan adalah NIC atau biasa juga ada nyebut Ethernet card atau LAN card. Card itu kartu artinya ya. Kalau NIC apa? NIC itu Network Interface Card. Bentuknya seperti ini. Ini biasanya ditanam di dalam motherboard sebuah komputer, ya. Ya, jadi ini biasanya ditaruh di motherboard, di slot, entah slot PCI, ya slot PCI biasanya. Nah, ini kalian bisa menjumpai portnya ini, itu biasanya di belakang CPU, ya, di belakang casing itu biasanya kita jumpai seperti ini. Atau kalau di laptop, mungkin di samping laptop atau di belakang laptop. Ya, ini bentuk fisik dari LAN card. Ya, NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card yang merupakan suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet Card yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Ethernet Card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer yang mana akan membuat sebuah komputer mampu terhubung ke dalam jaringan LAN. Ya, jadi ini biasanya ditanam di komputer di motherboard. Menandai komputer itu bisa ada NIC-nya atau tidak, ada LAN card-nya atau tidak. Lihat ininya ya, dia punya port LAN card ini enggak.
Kalau ada berarti nanti di dalamnya, di motherboardnya pasti sudah ada lengkapnya. Ke-10 ada modem. Ya, perangkat keras berikutnya yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator-demodulator. Secara harfiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah di mana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Biasanya ya, kalau jaringan lokal itu belum bisa dipakai untuk mengakses internet kalau tidak ada modemnya. Kalau ditambahi modem baru bisa dipakai untuk internet ya, karena modem ini biasanya juga terhubung dengan provider jaringan. Misalnya saja kalau di rumah ini saya punya modem dari IndiHome ya, Telkom IndiHome, atau mungkin ada yang punya modemnya operator yang lain di rumah. Modem banyak sekali ya. Ini yang ke-11 konektor. Tadi saya di awal tadi kan nyebut ada konektor RJ45. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Berbagai jenis konektor jaringan harus disesuaikan dengan tipe jaringan kabel yang dipakai. Ini gambarnya Bu Ida hanya ini ya, saya hanya menyatukan gambar konektor RJ45 karena ini yang biasanya sering dipakai. Gandengannya konektor RJ45 ini untuk kabel UTP ya. Selain konektor RJ45 sebenarnya masih ada konektor BNC atau T yang digunakan untuk kabel koaksial dan ada konektor ST yang digunakan untuk kabel fiber optik. Ini bentuk fisik dari konektor. Konektor ini nanti dia akan ditancapkan ke kabel, kemudian dihubungkan dengan kabel, dan ini dicolokkan ke port LAN card yang ada di hub ataupun yang ada di switch dengan yang ada di komputer atau laptop. Ke-12 ada repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Jadi repeater ini adalah penguat sinyal ya, fungsinya adalah sebagai penguat sinyal. Tang krimping. Ini kemarin lupa ya anak-anak ya, tidak saya beri gambar tang krimpingnya. Tang krimping ini berfungsi untuk menjepit kabel dengan konektor yang telah terpasang sehingga tidak mudah lepas pada saat instalasi. Penggunaan tang ini disesuaikan dengan jenis kabel yang akan digunakan untuk membangun jaringan. Nanti coba kalian browsing bentuknya tang krimping itu seperti apa ya. Kalian googling. Apakah sama dengan tang yang ada di rumahmu? Tidak ya anak-anak ya, karena ini tang khusus yang biasanya dipakai untuk teknisi jaringan ketika ini ya, mengkrimping atau menjepit kabel dengan konektor. Oke, itu tadi materi tentang komponen jaringan komputer yang bisa saya jelaskan. Semoga yang sudah saya jelaskan ini bisa nyantol ya, bisa kalian pahami ya. Materinya di e-learning masih jadi satu dengan materi jaringan komputer kemarin. Jadi di bagian belakang ada pembahasan tentang komponen jaringan. Nanti silakan dibaca lagi, jangan malas untuk membaca materi ya, karena kita tidak bisa bertatap muka, pembelajarannya masih daring seperti ini, masih pembelajaran jarak jauh. Jadi agar kalian bisa lebih paham, jangan malas untuk membaca. Materinya sudah saya share juga di e-learning
di bahan ajar. Sekali lagi materi juga sudah saya share di e-learning di bahan ajar. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, jejak kehadiran kalian, bahwa kalian menyimak videonya Bu Ida, bahwa kalian hadir di pembelajaran Bu Ida pada hari ini. Tinggalkan komentar kalian ya. Seperti biasanya, ketikkan tanggal atau hari ya. Hari ini hari Selasa ya, pembelajaran TIK kita ada 3 hari. Hari Selasa untuk jurusan IPA, hari Rabu untuk jurusan agama, hari Kamis untuk jurusan IPS. Video ini dibuat hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Silakan ditulis tanggalnya, kemudian tulis nama dan kelasmu. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.